teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @lelirosida yang berjudul Cundrik Ayu. Sebuah kisah misteri romantis antara sosok penghuni keris dengan seorang pemuda. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Aku melihatnya hampir di setiap malam, duduk bersimpuh begitu anggun dalam balutan kebaya coklat dan jarik batik. Rambutnya lurus sepunggung, tergerai indah, dengan selipan bunga kamboja di telinga sebelah kanan. Ia tidak melakukan apa-apa, hanya tersenyum, berdiam diri di antara barang-barang antik kesayangan kakek. 3 malam sudah aku berada di rumah kakek untuk menikmati liburan semester tahun ini. Tugas-tugas dari dosen terasa menjemukan dan sukses membelitkan otakku. Aku butuh merefresh diri dari segala hiruk-pikuk aktivitas kuliah. Desa kakek yang asri adalah tujuan terbaik untuk menenangkan diri, apalagi aku tidak pernah menginjakkan kaki ke sini semenjak lulus SMP. Ku nikmati udara segar sore ini dengan menyeruput secangkir kopi di teras rumah kakek. Cicitan suara burung yang menari-nari di atas pepohonan rindang di halaman rumah, disertai gemerasak dedaunan yang beradu di terpa angin, mampu merilekkan tubuh dari segala kepenatan. Kepulan asap kopi panas sengaja ku dekatkan pada wajah untuk aromaterapi. Ku hirup perlahan aromanya. Rasa kopi dari perkebunan kakek memang juara. Tidak salah jika kopi ini terkenal dan mampu bersaing dengan merek kopi nasional lainnya. "Bagaimana, Le? Enak toh?" Sapaan kakek dari dalam rumah mengagetkanku. Ia berjalan mendekat dan duduk pada kursi sebelah meja di sampingku. "Mantap, Kek. The best lah pokoknya." Ku acungkan jempol padanya. Ia terkekeh pelan, mungkin tidak tahu arti bahasa Inggris yang kulontarkan. "Wes, sakarepmu. Pokoke intine enak toh." Kami terkikik berdua. "Piye kuliahmu?" "Kakek senang kamu ambil jurusan seni itu, bisa melestarikan budaya bangsa. Sudah berapa banyak karyamu?" Ia berbicara sembari menyalakan sebatang rokok kretek lalu menyodorkan bungkusnya padaku. Ku ambil sebatang dan turut menyulut. "Karya apa, Kek? Wong catur masih belajar kok." Ku hembuskan kepulan asap rokok ke udara. "Kakek lihat, di ruang tamu ibumu ada patung kayu penari wanita. Apa itu bukan karyamu?" Aku tergelak, menyesap kembali rokok dalam selipan tangan. "Iya, Kek, itu karya pertama catur. Kakek suka." Kulirik wajah keriputnya yang sedang menghembuskan asap. "Apa mau ditukar sama salah satu punya kakek?" tambahku. Ia membalas lirikanku terkekeh lagi. "Boleh, asal jangan keris kesayangan kakek. Itu keramat." Kedua alisku seketika naik, menatap pemilik wajah sendu itu penuh penasaran menanti lanjutan kalimatnya. Anehnya ia terdiam, lalu mematikan rokok dengan menancapkan puntung rokok pada asbak di atas meja. Ia hanya tersenyum, lalu berdiri dan meninggalkanku tanpa penjelasan lebih pasti. Tengah malam, kurasakan dorongan di kandung kemih membuatku terbangun. Buru-buru aku berjalan menuju kamar mandi untuk mengeluarkan air tubuh yang semakin mendesak. Setelah menuntaskan hajat, kembali aku berjalan menuju kamar untuk melanjutkan mimpi. Saat melewati ruangan khusus barang antik kakek, aku
terkesiap, menghentikan langkah ketika melihat sekelebat bayangan dari pintu yang sedikit terbuka. Kudorong perlahan pintu itu. Sontak aku berjingkat, menemukan seorang perempuan cantik duduk bersimpuh layaknya seorang sinden. Aku terperangah memandang sosoknya yang begitu ayu khas gadis desa. Perlahan, ia menatap wajahku yang menyembul di balik pintu. Aku hanya mematung. Bibirnya melengkungkan senyuman indah dan sedikit mengangguk sopan untuk menyapa. Kubalas sapaannya dengan mengangguk kembali. "Kamu ngapain, Le?" Suara kakek dari belakang mengagetkanku. Aku menoleh cepat padanya. Tidak, Kek. Catur, habis pipis tadi." Tergagap aku menjawabnya. Entah kenapa, ada perasaan bersalah karena sudah lancang mengintip kamar khususnya. "Sini, kakek kasih tahu." Ia mendorong pintu di depanku, membuka lebar pemandangan dalam kamar. Aku mengernyit. Kemana perempuan cantik tadi? Kuedarkan sorot mata ke sekeliling. Rasanya tidak mungkin ada tempat untuk bersembunyi. Aneh. Beragam guci antik, cincin dengan batu akik besar, serta lukisan dan patung menghiasi isi kamar. Kakek mengambil sebuah keris dalam kotak kaca yang berbalut rangkaian melati wangi sekali. "Ini keris yang tadi aku ceritakan. Namanya Cundrik Ayu." Ia menyerahkannya padaku. Kedua tangan ini bersiap begitu saja menerima keris indah itu. Dengan menengadahkan tangan layaknya sikap berdoa, kupandang keris ini dengan perasaan aneh. Aku merasa bahagia, haru sekali. Bahkan mataku sampai berkaca-kaca melihat warangka keris dengan ukiran bunga indah. Syahdu sekali. Rasanya tidak ingin aku melepasnya. "Sudah, Le. Sekarang kamu sudah tahu kalau ini barang kesayangan kakek. Jangan sekali-kali kamu memintanya dariku." Ia mengambil cepat keris itu, lalu kembali memasukkan dan merebahkannya pada kain beludru merah dalam kotak kaca. Aku hanya mengangguk mengerti. Kakekku menarikku keluar kamar yang masih bergeming. Bahkan saat langkah ini sudah berada di luar kamar, mataku tidak henti, ingin selalu menatap keris itu. Aku pun tersadar ketika kakek menutup kasar pintu ruangan. "Sudah, kakek mau tidur." Aku menunduk dan mengangguk membiarkannya berlalu. Kupandang kembali pintu kamar itu. Kenapa ada perasaan kuat untuk memiliki keris keramat itu? Aku mendesah, menggelengkan kepala untuk membuyarkan keinginan salah ini. Aku tidak boleh begini. Kulangkahkan kaki cepat menuju kamar kembali. Malam-malam berikutnya, aku selalu terbangun hanya untuk sekedar mengintip sosok perempuan itu. Kini aku mulai paham bahwa ia bukan manusia. Ia hanyalah sosok penghuni keris keramat milik kakek. Aku tidak peduli. Perasaan ini tidak bisa dibohongi. Aku telah jatuh cinta padanya. Padahal kami tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Aku pun tidak tahu bagaimana cara berbincang dengan makhluk seperti itu. Apa ia bisa bahasa manusia? Aku tahu ia juga merasakan hal yang sama denganku. Terlihat dari sorot matanya yang penuh dengan binar cinta. Hingga suatu malam, aku bermimpi sedang duduk berdua dengan Cundrik Ayu. Kuselipkan rambut panjangnya yang terempas angin dalam sela telinganya. Meski malu-malu, ia tidak berhenti memandangku. Kami benar-benar dimabuk asmara. Sebuah sentuhan dingin pada ujung kaki membangunkanku. Tatkala ku buka kelopak mata ini, aku terperangah melihat sosok Cundrik Ayu duduk di ujung tepi kasur, menatapku dengan mata bulat indahnya. Kududukan tubuh ini memandangnya. "Cundrik Ayu, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kalau kakek sampai tahu?"
Ia tidak menjawab apapun, masih memandangku dengan senyuman mengembang. Apa ia tidak mengerti bahasaku? Kembalilah. Aku tidak ingin kakek salah paham dengan ini. Sebuah tarikan pada gagang pintu membuatku menoleh cepat dan kutemukan kakek berdiri menatapku dengan pandangan geram. Catur, bocah semprul. Sudah ku bilang jangan berani menyentuh Juntrik Ayu. Malah dikloni kayak gitu. Aku bingung. Apa maksud kakek? Kulihat sosok Juntrik Ayu sudah tidak ada di sana. Namun, anehnya, keris kesayangan kakek sudah ada dalam genggaman tanganku. Bagaimana bisa? Kakek berjalan mengentak dan merebut paksa keris Juntrik Ayu dariku. Kek, sumpah, Catur tidak tahu kenapa tiba-tiba keris itu ada di sini. Ia melotot tajam, penuh amarah. Kamu tahu, kakek membeli keris ini dengan mahar separuh kebun kopi kakek. Ini barang berharga. Ini adalah keris peninggalan almarhumah nenek kamu. Dan aku sudah menganggapnya sebagai pengganti nenekmu. Tega-teganya kamu seperti ini. Kuhempaskan. Tubuh ini turun dari kasur berlutut memohon di bawah kakek. Ngapunten kek, Catur benar-benar tidak melakukannya. Ini salah paham. Kupandang wajah wibawanya dari bawah. Ia membuang muka. Tenggorokannya bergetar-getar seolah menahan emosi yang kian memuncak. Baiklah kek, malam ini juga Catur akan pulang agar kakek tidak terganggu lagi dengan keberadaan Catur di sini. Aku minta maaf. Kutundukkan wajah menghindari wajah murkanya. Ia tidak menjawab apapun. Segera berlalu meninggalkanku dalam keadaan bersalah. Dalam bis malam, kupandang jalanan gelap dari kaca sebelahku dengan tatapan kosong. Aku begitu menyesal harus pergi dari rumah kakek dengan masalah seperti ini. Bagaimana jika orang tuaku tahu? Aku tidak mau dianggap anak durhaka. Ini sungguh salah. Tetapi, apa aku salah jatuh cinta? Ini benar-benar tidak adil. Getaran ponsel dalam tas membuyarkan lamunanku. Kubuka perlahan tas di atas pangkuan untuk mengambilnya. Mataku membulat, menemukan keris Juntrik Ayu berada di dalamnya. Kuteguk ludah dan mengusapnya. Ada perasaan takut namun begitu sayang. Dering ponsel masih menyala, kulihat nama kakek tertera pada layar. Kutata hati terlebih dulu untuk bersiap menerima panggilannya. Kutempelkan benda pipih ini pada telinga. Catur, maafkan kakek. Sepertinya ia lebih memilihmu untuk menjadi pendampingmu. Kakek ikhlas, rawat, dan jaga baik-baik keris itu untuk kakek. Aku hanya membisu mendengar tuturnya. Tanpa menunggu balasan dariku, kakek segera mengakhiri panggilan. Sentuhan halus di tangan menggerakkan kepalaku untuk menoleh ke samping. Kutemukan Juntrik Ayu duduk sumringah, lalu menyenderkan kepalanya pada bahuku, tapi tak bisa kurasakan tubuhnya. Hanya hawa dingin terasa menelusup dalam kulit. Aku bahagia, memejamkan mata dan mendekatkan tubuh pada sosok dingin yang tidak bisa kusentuh. Juntrik Ayu, kekasihku. Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor yang selalu Mimin tunggu komen-komennya. Satu lagi, sebuah cerita horor dari akun Twitter @lelirosida yang berjudul Sepotong Tangan. Cerita mini horor misteri. Buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Kuberanikan diri mengintip dari balik selimut. Hanya mata yang menyembul keluar menyusuri pandang menelisik keadaan ruangan kamar inap. Tepatnya, kira-kira setengah jam yang lalu,
Saat baru saja aku terlelap dalam mimpi, ku rasakan sentuhan kasar di ujung kaki, membuatku berjingkat terbangun. Mataku membelalak ketika menemukan sebuah tangan pucat meraih kakiku dengan rasa yang begitu dingin. Sontak ku goyangkan kaki kasar mencoba membuatnya lenyap dan berhasil. Tangan itu hilang. Entah apa itu bisa menghalonya untuk kembali. Namun ku rasa ia telah berhasil memacu ketakutan dalam diriku. Dinginnya hembusan AC tidak mampu membendung luruhan keringat yang mengucur deras. Berulang kali, ku coba memencet tombol nurse call di sebelah ranjang untuk memanggil perawat. Tetapi, hingga detik ini, tidak ada seorang pun suster atau pegawai rumah sakit yang melihat keadaanku. Sial, karena kecerobohanku mengiyakan ajakan kawan ikut balap motor liar membuat kaki kiriku patah. Taruhan seorang gadis cantik yang kusuka membuatku bersemangat tanpa berpikir panjang. Aldo, betapa bodohnya diriku. Kini, dengan keadaan cacat seperti ini, mana ada gadis yang akan melirik padaku. Bahkan, untuk beranjak dari ranjang ini pun sulit. Tidak adakah yang berhasil menghubungi keluargaku sejak kecelakaan sore tadi? Tidak kulihat ibu atau kakak yang melihat atau mencari tahu keadaanku. Tidak khawatirkah mereka? Hanya kawan-kawan yang membantuku ke sini sebab kebingungan melihatku yang berteriak kesakitan. Jarak rumah sakit yang tidak begitu jauh dari lokasi adu balap membuat mereka bergegas menyeretku kemari agar segera mendapat penanganan. Aku sendiri bahkan tidak tahu bila ada sebuah rumah sakit kecil di daerah sini. Padahal hampir tiap hari aku melewati jalanan di depannya saat perjalanan ke kampus. Aku hampir kehilangan oksigen karena menutup sekujur tubuh dengan selimut. Nafas semakin tersengal ketika lampu tiba-tiba berkedip mati nyala seperti sedang dimainkan. Kuarahkan netra pada saklar lampu yang berada di sebelah pintu. Astaga, tangan itu lagi. Kini aku bisa melihat dengan jelas bentuknya. Sepotong tangan pucat menghitam sebatas siku dengan kuku panjang dan runcing. Tepat di potongan siku mengalir darah kental kehitaman. Aku tengkurap meringkuk, semakin mempererat dekapan selimut. Apa yang harus aku lakukan? Ku coba kembali meraih dan menekan tombol panggil dengan tangan yang gemetar. Sembari mata terus awas pada sepotong tangan yang asik bermain saklar. Kulihat bagian atas lemari besi pasien, dimanapun selku. Mungkin Roni lupa meninggalkannya saat berpamit pulang tadi. Ranjang sedikit berderit, mengikuti irama tubuhku yang tidak henti bergoyang refleks menahan kengerian. Sedapatnya aku berusaha mengurangi gerakan tubuh, tetapi percuma. Aku ingin berteriak, namun takut mengusik potongan tubuh itu kembali menggangguku. Nafas semakin memburu. Di dalam selimut ini, aku telah bermandikan keringat. Kupejamkan mata erat mencoba menenangkan diri. Ketika membuka mata, aku kehilangan sosok tangan mengerikan itu. Kemana dia? Kusapukan pandangan ke seluruh sudut kamar berukuran 3x4 ini. Tiba-tiba, aroma hangus menelisik hidungku. Aku mengendus, lampu yang sedari tadi berkedip mati begitu saja, menimbulkan suara percikan kabel yang beradu, gelap, seketika. Selimut lembut yang kupakai menutup tubuh terasa begitu kasar dan tidak lagi nyaman. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat apa-apa di tengah kegelapan seperti ini. Hanya sedikit sorotan cahaya masuk melalui sela-sela pintu dan jendela yang menjadi penerangku saat ini. Kembali, bau gosong itu menyeruak memenuhi hidungku. Kuenduskan lagi indera penciumanku untuk mencari tahu. Aku baru menyadari, ternyata aroma hangus ini berasal dari selimut yang sedang kudekap.
Kuelus perlahan kain lebar ini. Benar saja, terdapat banyak lubang kasar seperti habis dilalap api. Sontak kubuang cepat pelindungku itu. Rasa panas terasa begitu cepat membuat badanku gerah. Kukibaskan baju bagian dada untuk mengurangi kegerahan ini. Dari bawah ranjang, kudengar suara gemeletak mengusik telinga seperti suara kuku yang mengetuk. Kuseret tubuh memojok menghimpit dinding. Kaki patah ini membatasi gerakanku. Perlahan, ketukan di bawah ranjang bergerak naik. Meski dengan minim cahaya aku bisa melihat kuku-kuku runcing itu mulai menarik kasur. Roni, Alek, di mana kalian? Bukankah kalian hanya berpamit untuk membeli makanan dan beberapa kebutuhan, juga menghubungi keluargaku? Spray kasur mulai terasa ditarik ke bawah dengan kasar, menggigilkan tubuh yang hanya bisa meringkuk. Aku tidak bisa hanya menunggu begini. Lari, Aldo. Pecutan semangat berbisik dalam otakku. Tarik serampangan selang infus yang menempel pada tangan, lantas bersiap melompat dari atas kasur. Potongan tangan itu kini sudah melambai di depanku seakan bersiap menerkam. Aku terdiam sesaat. Ia pun begitu, seolah sedang memandangku lekat meski tanpa bola mata. Benar saja, tangan itu bergerak cepat mengintai leherku, sigap aku menepisnya. Ia menggelepar seperti ikan tanpa air, lalu kembali bergerak. Kuhempaskan tubuh ke bawah untuk menghindar. Aku terduduk bersimpuh. Tiba-tiba, rasa sakit di kaki semakin terasa. Kuseret tubuh cepat meraih gagang pintu. Pintu terbuka, namun asap mengepul menghalangi pandang. Kukibaskan tangan sambil terbatuk-batuk merasakan asap yang menggelitik tenggorokan. Oh tidak, tangan itu sudah meraih kakiku lagi, tepatnya di kaki yang patah. Sial, kutarik dan kutendang-tendangkan kaki kanan untuk mengusirnya. Pandangan semakin terganggu asap yang memekat. Aku tidak bisa melihat potongan tangan itu. Tiba-tiba, nafasku tercekat, tangan itu sudah berada di leher mencekik erat. Kurasakan kuku runcingnya tajam menusuk kulit. Hentakan suara sepatu menggema mendekat. Aduh, itu suara Roni. Aku ingin membalas panggilannya, tetapi cekikan di leher hanya membuatku menganga tanpa suara. Pergulakan hebat terjadi antara aku dan sepotong tangan itu. Tidak, kurasakan darah mulai merembes dari leher. Kutarik kasar tangan pucat itu. Tanpa kusadari, beberapa tangan lain sedang membantuku melepaskan jeratan ini. Kuarahkan pandang pada wajah-wajah pemilik tangan. Alek, Roni, wajah-wajah itu terlihat mengernyit mengikuti tarikan tangannya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadirkan penolong di saat genting seperti ini. Roni memberi kode agar bersama menarik potongan tangan ini, dan dalam hitungan ketiga lepaslah sudah jeratan menyiksa ini. Kedua sahabatku segera memapahku berdiri. Mereka menyeret tubuh dengan kaki pincang ini menjauh dari bangunan gelap penuh asap. Sampai di depan pintu gerbang, kami berhenti menoleh kembali pada gedung rumah sakit. Tidak kupercaya. Sore tadi, bangunan yang terlihat bersih dengan cahaya terang telah berubah menjadi gedung usang dan rusak. Pintu gerbangnya telah berkarat dipenuhi tumbuhan rambat yang menjalar. Kami saling berpandang. Ingatanku kembali pada kisah yang pernah diceritakan ibu beberapa tahun silam. Tentang ditemukannya sepotong tangan yang menjulur keluar dari kaca jendela, sedang tubuhnya hangus terbakar di dalam kamar rumah sakit.